Ya, kalau yang berdampak terutama masalah jalan, pembukaan jalan, itu yang pertama saya lakukan di Desa Balo, program kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Abdal di Dimensi Informasi. Kali ini saya bersama dengan Kepala Desa Bobalo, yaitu Bapak Julpan Abdul Hamid. Ya. Nah, jadi kami pada sore hari ini akan berbincang-bincang terkait dengan program dan juga kegiatan di Desa Bobalo. Nah, hari ini kami bertemu di kantor Desa Bobalo. Pak Kepala Desa sudah 2 periode menjabat di Desa Bobalo ya. Sebelumnya kan pernah menjadi kaur di Desa Bobalo, kemudian terpilih menjadi Kepala Desa. Sudah 2 periode sampai hari ini. Nah, apa yang menjadi dorongan Pak Kades dari kaur kemudian memberanikan diri mencalonkan menjadi Kepala Desa? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sebenarnya sebelumnya saya di Kepala Desa, saya sudah banyak kali sudah kerja di Desa Bobalo itu dari sejak tahun 94. Nah, dalam hal 94 itu banyak hal yang saya lakukan atau saya kerja di desa. Itu seperti pernah di tenaga sanitasi desa, kemudian di pendamping IDT untuk desa tertinggal, kemudian ketua Gapoktan, kemudian sebagai pernah di kota koperasi simpan pinjam, kemudian sebagai kesling dan kader pembangunan desa. Nah, setelah berkurangnya waktu, saya lagi masuk ke kaur itu selama kurang lebih saya di kaur itu 12 tahun. Wih, lama juga kaur. Sambil kerja dengan yang pendampingan tadi yang saya katakan dahulu. Kalau tadi saya kerja di situ, nah, sampai saat ini. Nah, jadi sampai saya di kaur, semua kaur saya duduki. Parkesra, pembangunan, kemudian di keuangan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, dari sejak itu, karena banyak hal yang saya lihat yang harus saya lakukan, dengan secara kebetulan saya punya kades yang lama, saya tidak mau maju untuk periode berikutnya. Maka saya berani memberanikan diri untuk maju untuk melakukan suatu hal untuk desa saya. Nah, ada terdapat dorongan juga dari masyarakat juga agar saya mencoba untuk maju. Nah, jadi saya maju untuk sebagai calon selaku kepala desa di situ, walaupun di situ mungkin saya kurang pede sebenarnya. Kurang pede saya di kepala desa, hanya karena dorongan oleh masyarakat, ya saya oke lah. Masuk saya di kepala desa, karena saya pada waktu itu masuk sebenarnya saya masuk di anggota dewan sebenarnya. Anggota legislatif. Di tahun berapa itu? Dari Golkar. Di tahun masih apa nih? Masih dia merasakan suara terbanyak. Gitu. Sebelum berdasarkan urutan ya. Berdasarkan urutan, bukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, itu saya masuk di situ. Nah, begitu saya dicalonkan di sini, saya mundur dari calon legislatif. Masyarakat lebih fokus mereka harusnya masuk di kepala desa. Alhamdulillah kita 4 orang calon yang masuk di calon kepala desa, alhamdulillah terpilih 2019. Ya. Itu jabatan pertama berarti? Iya, jabatan pertama di kepala desa. Nah, akhirnya setelah panjang 6 tahun. Itu 6 tahun apa yang saya lakukan kalau udah diterima oleh masyarakat, ya kan?
Nah, mereka masukkan lagi saya periode kedua. Saya tes lagi periode kedua, alhamdulillah bisa terpilih lagi sampai sekarang ini. Iya, sampai saat ini. Nah, jadi saya juga karena semuanya saya menang bukan karena saya sendiri, itu tergantung dari hasil apa yang saya perbuat di masyarakat ya. Iya, akhirnya mereka memilih lagi saya. Nah, insya Allah kalau di 2025 iya, periode ketiga. periode ketiga, insya Allah di 2025 ini ya tidak tergantung Masyarakat lagi. tergantung istilah si kontrol panjang. Oh gitu Kontrol ya. panjang yaitu situasi, kondisi, toleransi, Gitu ya. pandangan jangkauan. Kalau memang itu masih terfokus, kemudian kita alhamdulillah bisa sehat-sehat, bisa umur panjang, alhamdulillah masih Amin. akan kita perhitungkan juga. Lanjutkan lagi. Iya, kita lanjutkan karena tergantung daripada niat dan kesempatan. Oke, berarti itu berarti. Iya. Nah, di awal menjabat sebagai kepala desa di 2019, apa yang menjadi tantangannya ke Pak Kades waktu itu menghadapi masyarakat yang memang dengan latar belakang yang beda-beda ini? Iya, Itu. memang sulit juga dengan masyarakat. Nah, kita baru pertama kali karena tidak hampir sama saya dengan desa-desa lain. Iya. Itu tingkat kesulitan yang menghadapi masyarakat. Karena dari beragamnya masyarakat ini banyak ragamnya. Iya, betul. Masyarakat. Tinggal kita satukan bagaimana yang banyak pendapat tadi bisa kasih satukan Pak. Pendapat atau satu pemahaman. Iya. Ada hal-hal itu yang kita lakukan. Karena ini masyarakat punya tingkatan masyarakat. Ada tingkatan masyarakat yang pintar-pintar malah. Betul. Ada yang pintar tapi rajin. Oh iya. Ada yang pintar bodoh, pintar-pintar bodoh. Dan ada juga masyarakat yang pintar tapi rajin. Oh iya. Ada yang pintar, nah tapi banyak berbuat sesuatu. Ada juga dan lain sebagainya tingkatan masyarakat yang kami dapatkan. Alhamdulillah begitu kita satukan untuk program apa yang harus kita lakukan di desa, alhamdulillah bisa mereka terima dengan baik dengan memulai daripada gagasan antara dusun. Oke. Ada hal-hal itu yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya ketahui bahwa untuk di kantor desa atau bangunan kantor desa ini tidak seperti ini awalnya. Iya. Nah, bagaimana caranya Pak Kades sampai bisa merubah atau merehab kantor desa ini jadi yang baru seperti ini? Iya. Yang pasti itu di program 2023 ya. Iya. Ini kantor desa saya ini emang kantor desa yang tertua, yang sudah tua, mungkin saya dari Kecamatan Tomini sampai sekarang. Oh, masih Kecamatan Tomini? Iya, Kecamatan Tomini. Itu ya tertua sebenarnya. Jadi saya lihat juga karena ini persoalan kantor desa ini persoalan apa ini? Ini apa? Apa namanya? Istilah rumah masyarakat. Oh iya. Untuk pelayanan. Iya, pelayanan masyarakat. Iya. Kantor desa. Jadi saya melihat ini harus perlu direhab. Oke. Harus perlu diperbaiki. Jadi kita danai dia sedikit saja di dana desa. Di dana desa ada sekitar 20 lebih. Ada pemulihan bahan. Jadi kita rapatkan dengan masyarakat, bisa tidak kita melakukan pembaharuan daripada perbaikan kantor desa kita dengan dana sekian, dengan upaya masyarakat kita pekerjakan. Untuk tanpa dibayar. Kita siapkan bahan, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Kemudian dengan dana yang ada tadi tidak cukup. Masih besar yang kita tambahkan dari dana-dana lain, baik dari masyarakat maupun dari mungkin dari anggota dewan lain yang bisa membantu kami. Alhamdulillah bisa seperti terbuat dan bisa seperti ini, walaupun belum sempurna. Karena masih ada kendala-kendala, masih banyak kekurangan-kekurangan, berupa masih pintu dan jendela masih yang kita perbarui, tapi alhamdulillah sudah terkumpul dananya dan sementara dikerjakan. Mungkin Januari ini sudah selesai, sudah rampung semua. Oke. Nah, selain dari kantor desa ini, baik itu dari masa awal jabatannya Pak Kades dan sampai sekarang, itu program apa saja yang sudah dilakukan, hal-hal yang masih dalam ingatannya Pak Kades yang memang berdampak terhadap masyarakat? Ya.
masalah jalan, pembukaan jalan. Itu yang pertama saya lakukan di Desa Ubalo, program kembali. Karena tingkat daripada ekonomi daripada masyarakat itu tingkat pusat itu jalan. Karena apa? Sebelum ada jalan, itu ojek dari Bebalo, dari kampung, dari pasar ke tempatnya mereka itu sampai makan talawak sampai 100-150 ribu. Nah, adanya jalan kita buka itu tinggal minimal 50 ribu paling tinggi, 50 ribu. Jadi setidaknya ada lagi tingkat apa pendapatan masyarakat yang bisa mereka sini dari pada ojek tersebut. Nah, jadi hal-hal itulah. Nah, jadi mereka sudah bersyukur, walaupun ini jalan belum 100% tembus di jalan-jalan kantong produksi. Nah, sudah sekarang yang tahun kemarin sudah kita mulai rabat, apa tingkat pemeliharaan. Mungkin insya Allah kalau memang dana desa ini masih bisa untuk kita gunakan untuk pembukaan jalan, untuk sambungan yang kemarin, nah kita buka sampai di pemukiman masyarakat, sampai di tempat sekolah. Sekolah itu. Nah, itu harapan saya itu saya bangun bukan jalan setapak. Nah, saya bagaimana yang tadinya kita hanya motor, bisa mobil bisa naik. Seperti itu. Iya. Karena itu kadang-kadang ke depannya saya tidak mau masyarakat saya di gunung. Iya betul. Itu yang tempatnya gelap gulita. Bagaimana sampai bisa kalian bisa masuk? Ada penerangan di atas. Ada berapa dusun dia ikut? Itu 3 dusun. 3 dusun. 3 dusun, 6 yang setnya dusun yang atas gunung itu 3 dusun. 6, 7, 8. Nah, bagaimana sampai mereka ada penerangan di atas. Jadi dengan cara demikian, kalau saya bangun jalan, betul. kita bangun jalan lebar, setidaknya auto muat dan material dan sebagainya bisa diangkut ke sana melalui mobil. Harusnya akses jalan dulu ya, sehingga dengan begitu terkait dengan hal-hal yang misalnya penerangan dan lain-lainnya mudah untuk disalurkan ke sana. Betul. Nah, untuk dari segi pertanian dan juga baik itu perkebunan, kemudian juga peternakan dan juga perikanan, apa saja yang sudah dilaksanakan sekarang? Nah, kalau dari hal demikian itu, kalau dari perikanan kan sudah banyak membantu dari hal bantuan mesin-mesin perahu, baik dana desa maupun yang kita minta dana aspirasi. Kemudian dari ternak, nah itu sudah bantukan berupa pemberian kambing, bantuan ternak itu kan sudah lakukan. Kemudian dari pertanian ini banyak hal, itu berupa bibit jagung, kemudian bibit alpukat, mangga, durian dan lain sebagainya. Kemudian pupuk-pupuk dan obat-obatan. Yang itu yang kita sudah perbantukan di petani dan sampai sekarang masih dalam sementara. Iya. Kalau berupa alat-alatnya ya kan sudah berikan seperti mesin rumput, kemudian hand sprayer. Nah, jadi hal-hal itu yang kita berikan untuk menambah daripada ekonomi daripada masyarakat. Secara pemetaan dari potensi desa Pak Kades, mana yang lebih dominan untuk di Desa Bebalo ini? Apakah dari segi perkebunan, pertanian, atau perikanan untuk sumber pendapatan masyarakat? Kalau sumber pendapatan masyarakat yang paling dominan sekali itu di perkebunan. Perkebunan karena di perkebunan ini walaupun dia per tahun 2 kali 1 tahun berupa ini cingke, ya itu alhamdulillah masyarakat bisa pendapatannya. Hanya kita ini kendala yang anjlok sekarang ini hanya di coklat. Coklat ini yang anjlok kita. Nah itu karena penyakit. Tapi ada tidak bantuan stimulan kepada ini petani-petani pekebun coklat itu dan juga cingke? Ada juga. Ya, ada kayak bantu berupa pupuk dan obat-obatan. Untuk solusi tidak untuk mencegah daripada penyakit itu ya. Baik coklat maupun untuk pertanian, hortikultura, jagung, rica maupun jagung. Sudah perbantukan juga. Sudah terbantukan. Itu dana desa. Nah, 2024 saat ini kan masuk di bulan Januari, artinya di awal tahun Pak Kades. Target 2024 sampai selesai masa jabatan Pak Kades di 2025, capaian apa yang ingin dilakukan ke depan ini? Sebenarnya banyak capaian yang harus dilakukan, banyak hal yang diinginkan.
Kenapa keinginan saya sama dengan keinginan masyarakat itu sendiri, banyak hal. Hanya ini kemarin ini yang tahun ini sama dengan program kemarin. Oke. Sekian persen untuk pembagian dana desa dari untuk BLT. Oh iya iya. BLT sekian persen, kemudian untuk tanaman pangan, apa ketahanan pangan, sekian persen, kemudian untuk stunting, sekian persen, dari dana yang kita akan keluarin tinggal sekian persen lagi, betul, berapa lagi, tapi insya Allah akan kami lakukan dengan semaksimal mungkin untuk kebutuhan daripada masyarakat sendiri, yang lebih mendesak. Itu seperti apa? Boleh dikasih fisiknya Pak Kades? Yang mana? Ya, pembangunan atau hal seperti apa yang dilakukan? Nah, ini kalau pembangunan yang kita akan lakukan ini, itu tadi peningkatan jalan utama juga. Oh, berarti akses jalan ini yang memang kita buka ini perawatan. Kita rawat jalan yang tadi becek dan lain sebagainya. Bagaimana akses itu di musim hujan dia agak bagus. Ya, lagi yang rusak seperti yang kemarin-kemarin dirabat. Nah, jadi ya itu harapan kami itu tergantung dari masyarakat sendiri untuk permintaannya. Kemudian masalah untuk stunting itu utama juga untuk penjagaan daripada anak-anak yang gagal tumbuh. Betul. Kemudian itu untuk makanan tambahan. Kemudian ini lagi kami akan buatkan mini pos untuk posyandu. Posyandu. TK untuk rumah gizi. Anak-anak yang gizi itu kami akan siapkan. Kemudian banyak hal sebenarnya. Hal yang memang ada keterbatasan anggaran itu. Tapi mudah-mudahan lah yang apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Seolah di tahun 2024 sebelum selesai masa jabatan. Selanjutnya Pak Kades, nah ini kan sudah masuk di 2024 ini. Nah, terkait dengan tadi itu bantuan-bantuan perkebunan, pertanian, perikanan, untuk usaha rumah tangga ada tidak dorongan dari pemerintah Desa Mobalu? Kalau UMKM ya, masyarakat ada. Nah, kalau darurat untuk masyarakat itu kita arahkan ke BUMDes. Kita arahkan ke situ. Kalau bantuan simpan pinjam. Nah, yang sekarang ini BUMDes belum melakukan hal-hal seperti itu. Hanya mereka untuk berjalan di kelompok, penanaman jahe dan jagung dan lain sebagainya. Oh, untuk BUMDes sudah jalan berarti? Sudah jalan. Kemudian untuk boleh simpan pinjam juga kita berikan untuk tahun ini itu sebesar 50 juta, hanya belum terakses dia, belum masih mereka mencari nasabah. Kemudian untuk tenda besi, itu sudah jalan dari lalu. Oh, itu sudah jadi pendapatan asli di desa berarti itu. Nah, jadi kami juga mendorong para ibu-ibu rumah tangga bagaimana kalau bisa kita bikin adonan roti. Industri roti. Nah, itu pengajuan juga dari ibu-ibu. Saya bilang dari ibu-ibu boleh saja. Nah, kita harus punya lokasi. Betul. Ada hibah lokasi untuk dibangunkan satu gedung daripada 2024 mau dieksekusi Pak Kades. Kurang menunggu kalau memang ada siap lokasi. Tinggal itu aja dicari. Kalau ada lokasi yang siap untuk kita bangunkan gedungnya. Nah, jadi kalau kita selama ini kalau hanya kita taruh di rumah-rumah penduduk, di rumah masyarakat, atau tentu kelompok-kelompok kalian kan merasa segan. Betul. Karena itu mengganggu daripada rumah tangga itu sendiri. Ketika dia sudah punya gedung sendiri, siapa saja bisa membuat roti di situ. Dipasarkan ke baik di desa Walau maupun di desa tetangga. Nah, ini kan ada isu soal penambahan terkait dengan jumlah anggaran dana desa Pak Kades. Nah,
kita kan tahu pasti untuk dana desa ini sangat berdampak sekali di desa-desa terkait dengan kucuran anggaran dari pemerintah pusat kan. Nah, terkait dengan isu ketambahan dari presiden sendiri, bagaimana tanggapan dari Pak Kades? Alhamdulillah kalau memang itu isu itu memang ada dan insya Allah harus ada. Tentu kami bersyukur sekali, bersyukur sekali karena masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Betul. Daripada program untuk menjalankan daripada visi misi daripada kepala desa. Iya, betul. Ya kan, karena segala macam program apapun dia semua diminta digali dari masyarakat itu sendiri. Iya. Sementara begitu kita desa Bobalo untuk 1,2 M untuk desa Bobalo. Begitu kita bagi-bagi untuk program A, B dan C, tidak cukup. Betul. Ternyata masih ada yang lain-lain. Akhirnya tadinya yang harus kita seperti contohnya buat rabat, yang harus kita kasih full untuk 1 kilo tidak bisa ya. Karena kalau kita buang-buang di situ, programnya tidak jalan, tidak naik. Betul. Terpaksa kita pendingannya paling 50% saja. 3%. Karena masih ada program-program yang harus jalan dana itu. Tapi kalau memang kucuran dana ini memang ada tambahan ini, alhamdulillah bisa terlaksana semua. Iya, artinya sebelum selesai masa jabatan, hal-hal yang memang ditargetkan secara program prioritas itu bisa tercapai. Iya, bisa tercapai seperti itu. Nah, soal isu tambahan masa jabatan, bagaimana Pak Kades menanggapi ini juga? Ya, kalau persoalan tambahan itu sebenarnya kalau untuk saya ya per 6 tahun sudah bagus sebenarnya. Kalau penambahan itu per 6 tahun, per 3 periode. Karena itu kita kan untuk supaya setidaknya masyarakat bisa menilai kinerja daripada kita pemerintah desa. Karena kalau 9 tahun bosan kita. Kita mau menilai untuk dinilai oleh masyarakat, tapi masih panjang waktu. Masyarakat menilai daripada kinerja kepala desa. Betul. Kan hal-hal itu. Jadi kalau dia jangka 6 tahun, setidaknya masyarakat bisa menilai. Kalau dia rasa bagus, berarti masih bisa maju. Jadi tinggal dikembalikan ke masyarakat. Tapi kalau memang itu undang-undang yang harus dan berlaku surut, berarti mau tidak mau harus kita ikut aturan itu. Kalau dia berlaku surut, kalau dia tidak berlaku surut, berarti kita pada desa yang lama berarti hanya sampai 6 tahun ini maju ulang di periode berikutnya tetap maju. Oke. Nah, kembali lagi soal terkait dengan program yang ada di desa. Nah, soal jalan tadi ini soal kantong produksi ke sana ini. Nah, ada tidak misalnya secara potensi pemetaan di desa Pak Kades, program prioritas apa yang memang selalu dilakukan atau direalisasikan oleh pemerintah desa Bobalo dari segi pertanian, perkebunan dan lain-lainnya. Artinya yang memang itu yang betul-betul digenjot untuk peningkatan sumber daya penghasilan masyarakat di Bobalo ini. Apa dari segi apa ya? Atau sektor apa yang? Saya ada 3 saja. Yang sangat perkebunan, pertanian, kemudian akses jalan. 3 itu saja. Karena itu yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Dan sangat berdampak untuk ekonomi daripada masyarakat sendiri. Hal-hal itu sudah kita buatkan juga jalan, tapi tidak ada juga apa yang kita lakukan di atas. Penanaman dari pertanian, perkebunan maupun pertanian, untuk apa juga jalan. Jadi 3 hal ini berbawaan dia. Berarti bantuan bibit terus diadakan? Tetap bibit kita tetap adakan, pupuk dan lain sebagainya. Karena itu akses yang terpenting itu. Karena itu menyangkut daripada tanaman pangan. Untuk jalan sudah berapa kilo yang sudah direalisasikan? Kalau jalan yang kita sudah realisasikan itu sudah masuk, karena kita banyak akses jalan. Karena pembangunan jalan di Dusun 7 menuju Dusun 8, kemudian Dusun 6 menuju Dusun 8. Itu sudah kita lakukan. Yang kemarin sudah sekitar 3 kilo kita sudah lakukan.
Nah, ini kita tinggal penambahan paling 5 kilo. 5 kilo. Nah, dengan harapan saya, bagaimana sambungan jalan dari Bobal ini bisa tembus ke desa tetangga, desa Patingke maupun desa Lombok Barat. Bagaimana kita bisa tembus jalan itu? Nah, setidaknya di situ ekonomi bisa berputar. Iya, betul. Yang dari desa tetangga, kondisi pengguna besar mereka lewat jalan kita. Betul. Dengan membawa hasil pertanian mereka. Iya, betul. Kali hasil pertanian mereka akses, mereka bawa ke desa kami. Iya, tentu yang diuntungkan kan masyarakat saya, masyarakat kami. Artinya bawaannya mereka pasti masyarakat saya yang ambil. Iya. Kemudian apa yang dari hasil jualnya mereka, hasil dampaknya pasti para penjual kios. Iya, mereka berbelanja di situ, beli gula. Artinya ada putaran ekonomi. Putaran ekonomi. Betul. Ada di situ. Jadi hal-hal itu juga. Tadi juga kami juga dan olahraga juga. Nah, ini jadi dari segi olahraga juga kita akan pelihara juga. Kami dari kita tetap bantu seperti bola kaki, kaos-kaos dan lain sebagainya. Itu kita pelihara bagus. Kemudian kami bikin juga kegiatan-kegiatan olahraga berupa turnamen di desa. Nah, jadi dengan itu para anak-anak muda ini untuk menjauh segala hal-hal yang negatif, negatif yang seperti orang mungkin perkalian antara warga, kenakalan remaja juga berkurang. Itu karena memang dari sepak bola di olahraga untuk desa Bobal ini kan sudah terkenal sampai di desa-desa tetangga, bahkan kecamatan-kecamatan lain. Nah, ini memang jadi satu prioritas Pak Kades juga ya untuk angkatan ini. Iya, itu dari saya prioritas. Itu masuk dalam pembinaan berarti ya? Iya, pembinaan. Karena kita dari olahraga juga itu desa kita bisa orang kenal. Betul. Bisa orang tahu. Betul. Bisa Bobal, apalagi kalau kita dapat juara. Betul. Nah, tentu aja di hal-hal itulah. Jadi kita memperkenalkan suatu desa, bagaimana sampai masyarakat kenal desa Bobal. Tentu kita harus banyak membuat segala kegiatan, olahraga atau hal-hal yang lain. Oh iya, Bobal juga akan jadi tuan rumah untuk MTQ Kecamatan Palasa. Itu pelaksanaannya kapan itu Pak Kades? Nah, insya Allah yang Kecamatan Palasa sebenarnya di 2019 target sebenarnya, hanya kemarin ada COVID. Iya, 2000. Jadi ditunda sejak dari Palasa ke Lambori baru Bobal. Nah, ternyata pelaksanaan di 2024. Di 2024 ini untuk tuan rumah desa Bobal. Untuk tingkat kecamatan. Ya, jadi insya Allah kita laksanakan di bulan Mei. Di bulan Mei. Ya, setelah Idul Fitri ya. Kita lakukan itu, tentu di hal-hal kita butuh dana. Nah, jadi di samping dana desa yang kita gunakan juga sedikit nanti dana desa, tentu ada partisipasi dari masyarakat. Nah, jadi kan sudah rapat panitia itu kita aksi untuk masyarakat, kelompokan masyarakat dari tingkatan ekonomi. Ada yang paling tinggi 200.000. Ada yang 150, bahkan ada yang 100.000. Nah, jadi dana yang sudah terkumpul untuk saat ini itu baru kurang lebih 13 juta yang sudah ada. Berarti tinggal mau ditambahkan lagi dan eksekusi eksekusi lagi ya. Jadi mulai bulan ini ada kebutuhan ini kita baru musim panen cingke. Panen cingke masyarakat, setidaknya ada uang. Ya kan, walaupun bukan pernah yang panen cingke, mereka juga ada dampak juga. Betul. Orang panen cingke. Nah, jadi mungkin tahu bulan ini dan seterusnya kan sudah akan penagihan. Mungkin masyarakat sudah ada yang mungkin sudah kasih 200.000 atau mungkin ada yang dengan cara mencicil. Mungkin 50.000 dulu, sudah 50. Bagaimana sebulan bulan Mei sudah terbayarkan semua, sudah lunas semua. Lokasinya di lapangan. Nah, jadi untuk sementara lokasi yang kami lakukan di lapangan. Di lapangan Bobal ya. Bobal. Itu